Lumen nomor 11.678, 26 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mendengar dan Melihat. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 16 dan 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang ingin kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pewartaan Gereja Katolik di seluruh dunia pada hari ini. Sebuah pesan bahagia untuk mereka yang melihat dan mendengar. Apa itu? Melihat dan mendengar Mesias yang dijanjikan kepada umat pilihan Allah. Para nabi inginkan itu. Orang benar juga menantikan kemungkinan peristiwa hadirnya Sang Mesias itu. Tetapi pada 2000 tahun yang lalu, Sang Mesias mengatakan rasa bahagia yang seharusnya dialami dan disyukuri oleh mereka yang sedang melihat Dia berfirman dan menyampaikan kehendak Allah. Tetapi Dia ditolak di kampung halamannya sendiri. Firman-Nya, tidak ada nabi yang dihormati di daerah asalnya. Dia juga ditolak oleh bangsanya sendiri yang penuh kebencian, berteriak-teriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Thomas, rasulnya pun enggan segera bersyukur, padahal dia sudah mengalami Mesias. Ia menuntut Yesus hadir dan ia ingin melihat bekas luka penyalibannya. Thomas melihat dan mendengar Dia yang sudah bangkit. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudari terkasih, kita juga mendapatkan sukacita yang tidak kalah luar biasanya. Berbahagianya dibanding mereka yang telah melihat Sang Mesias yang lahir dan yang bangkit. Mesias itu berfirman kepada Thomas dan kita, "Karena melihat aku, engkau percaya."
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang diperlukan adalah iman. Betul, dengan melihat dan mendengar langsung, semuanya akan lebih mudah dipahami. Tetapi, apakah harus seperti itu selalu? Seorang anak gadis yang telah sukses di kota karena dibesarkan pamannya, suatu hari mempertemukan putri angkatnya itu dengan adiknya, kedua orang tua si gadis. Gadis belum pernah melihat dan tidak pernah mendengar suara mereka. Pamannya berkata, "Nak, inilah mereka. Inilah kedua orang tua kandungmu." Gadis itu tidak segera paham dan enggan mendekati mereka. Apakah yang mesti dilakukan oleh sang paman untuk meyakinkan dia? Apa perlu tes DNA? Tidak perlu, sebab pamannya adalah orang yang tahu. Merekalah orang tuanya. Saudara-saudari terkasih, contoh kecil tentang gadis dan orang tua kandungnya, saya harap dapat membuka cakrawala kita berpikir dan kemudian juga percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita terima dari pewartaan para rasul adalah benar dan tak terbantahkan. Dalam kredo rasuli kita berkata, "Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik." Betul? Tahukah kita artinya apostolik? Apostolik artinya bahwa iman kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu adalah kesaksian iman mereka yang telah melihat dan mendengarkan Sang Mesias sendiri. Untuk membuktikannya adalah percaya saja, karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus yang mengutus mereka. Katanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Inilah firman yang menjadi tanda tangan Tuhan Yesus sendiri, yang memastikan bahwa para rasul adalah pengajar iman yang benar dan tidak sesat. Kita percaya karena kesaksian dan pewartaan yang diwariskan melalui gereja oleh para rasul. Apa yang dilihat dan didengar oleh para rasul membuat mereka bahagia. Tetapi kita bukanlah generasi tanpa rasa bahagia itu. Walaupun kita tidak melihat dan mendengar langsung, karena kita percaya kita disebut generasi yang berbahagia. Saudara-saudari terkasih, betul dan tak terbantahkan bahwa kebahagiaan seorang yang tuli adalah bisa mendengar. Betul dan tak terbantahkan bahwa kebahagiaan seorang yang buta adalah bisa melihat. Tapi Tuhan mengingatkan orang-orang pada zamannya, sekalipun melek, kamu tidak melihat. Sekalipun kamu tidak tuli, kamu tidak mengerti. Tuhan Yesus yang ada di antara para muridnya dan mereka yang mendengarnya mau mengatakan, mestinya kamu bahagia karena aku sudah ada di sini.
kamu sudah bisa menyentuh aku dan mendengar langsung kehendak Bapa-Ku. Tetapi mengapa kamu masih menolak aku? Mengapa kamu tidak percaya dan bertobat? Peristiwa konflik antara Yesus dan para pemuka agama Yahudi itulah yang sering mewarnai peristiwa Yesus. Mengapa Yesus mengatakan pengajaran dengan perumpamaan? Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan mengerti. Matius bab 13 ayat 13. Orang boleh buta matanya atau telinganya, tetapi jika hatinya tidak bertobat dan percaya akan tawaran keselamatan Allah dalam Yesus, apalah artinya punya mata dan apa gunanya punya telinga? Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku akan tetap berpegang teguh pada iman rasuli yang kuyakini selama ini? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, karena kesaksian para rasul dan pewartaan gereja kudus, kami mengalami kehidupan Yesus, Putramu yang tunggal, dan percaya bahwa Dialah Sang Juru Selamat kami. Tambahkan dan kuatkan iman kami kepada Yesus, Putramu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.